Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Butias. Setibaku di rumah, aku terus menanggalkan sepatu dan baju sekolahku. Badanku terasa penat, lapar, dan haus. Perjalanan dari sekolah ke rumah yang kutempuh dalam jarak 2 km di bawah terik matahari cukup meletihkan. Ini adalah cerpen yang berjudul Ibu, karya Sumartono. Ya, kali ini kita akan membahas teks cerpen. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar apa saja yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen yang dibaca maupun didengar. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Itu dia kompetensi dasar yang harus kita capai. Selanjutnya, tujuan yang akan kita raih atau yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini yaitu yang pertama, siswa dapat menelaah struktur teks cerita pendek. Kemudian yang kedua, siswa dapat menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Mari kita simak materi yang pertama. Unsur-unsur teks naratif dalam hal ini adalah cerpen. Ibu hanya akan mengingatkan kembali bahwa unsur-unsur teks naratif dalam hal ini cerpen ada beberapa. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Kemudian, unsur yang kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah orang yang melakukan perbuatan atau yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah karakter yang dimiliki sang tokoh. Nah, dalam menentukan penokohan atau karakter ini ada dua cara. Yang pertama, teknik analitik atau sering disebut teknik secara langsung, karena secara langsung dijabarkan oleh sang pengarang. Kemudian, teknik yang kedua yaitu teknik dramatik. Sering juga disebut sebagai teknik tidak langsung, karena tidak dijabarkan secara langsung oleh sang pengarang, melainkan kita melihat karakter tokoh melalui dialognya, melalui perkataan tokoh lain, melalui perbuatannya, begitu. Selanjutnya, unsur teks naratif, ataupun dalam hal ini cerpen, yang ketiga yaitu latar. Pasti ada latar, baik latar waktu, ruang, dan suasana. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Selanjutnya, unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Penggunaan sudut pandang ini yang akan memberikan rasa ya dalam sebuah cerita. Kita mengenal sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Kemudian kita juga mengenal sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Kemudian sudut pandang orang ketiga terbatas, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, unsur teks naratif yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang terdapat dalam cerita. Itu dia sekilas Ibu ingatkan kembali tentang unsur-unsur pembangun teks naratif dalam hal ini adalah cerpen. Kita masuk ke materi. Struktur cerita pendek ini ada apa saja? Baik, yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian perkenalan, baik memperkenalkan tokohnya, ceritanya, baik memperkenalkan latar ya, baik latar waktu, suasana, tempat, peristiwa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini apa? Rangkaian peristiwa merupakan kejadian-kejadian ya yang memiliki hubungan sebab akibat biasanya dalam sebuah cerita. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi merupakan bagian konflik ya. Komplikasi merupakan bagian konflik yang sudah mencapai klimaksnya, tapi belum mencapai penyelesaian. Karena struktur yang keempat yaitu resolusi.
Nah, pada bagian resolusi ini ada pemecahan masalah ataupun penyelesaian dari konflik yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Itu dia struktur teks cerita pendek. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks naratif dalam hal ini cerpen ada apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, penggunaan uraian deskriptif. Kemudian yang kedua, penggunaan dialog. Lalu yang ketiga, penggunaan majas. Kemudian yang keempat, penggunaan kata atau kalimat yang ekspresif. Dan yang kelima, penggunaan kalimat retoris. Mari kita bahas satu persatu untuk kaidah kebahasaan ini. Yang pertama, penggunaan uraian deskriptif. Apa itu uraian deskriptif? Uraian deskriptif ini digunakan untuk merinci ya unsur-unsur pembangun sebuah cerita. Contohnya, tiba-tiba saja suasana kelas sangat gaduh setelah Pak Anang, guru PKN kelas 9, keluar kelas. Anak-anak yang berada di kelas itu seakan mengeluarkan suara bersamaan. Satu-satunya anak yang tidak bicara adalah Mardi. Dia bahkan tampak termenung. Nah, dalam paragraf ini kita lihat ada sebuah uraian deskriptif. Uraian ini menggambarkan situasi kelas. Ini dia contoh dari uraian deskriptif. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan dialog. Apa itu penggunaan dialog? Pasti adik-adik sudah tahu ya, dialog itu seperti apa. Berbeda dengan uraian deskriptif yang tadi, yang menggunakan kalimat tidak langsung, maka untuk dialog ini menggunakan kalimat langsung. Contohnya seperti apa? Silakan adik-adik simak. Ini dia contohnya. Penggunaan dialog ini ditandai dengan tanda petik 2 dan diakhiri tanda baca akhir. Tanda baca akhir tidak melulu tanda titik ya adik-adik. Bisa tanda seru, bisa juga tanda tanya. Bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan majas. Majas ini merupakan kata kiasan. Nah, majas yang sering digunakan dalam cerpen yaitu majas metafora, personifikasi, dan simile. Mari kita simak satu persatu. Metafora. Metafora ini intinya perbandingan secara langsung. Misalnya, Dewi Malam mulai menunjukkan pesonanya. Nah, Dewi Malam ini yang dimaksud adalah bulan. Pada majas metafora menggunakan perbandingan secara langsung ya. Jadi ia mengibaratkan Dewi Malam dengan bulan. Kemudian, majas yang kedua yaitu personifikasi. Majas personifikasi intinya adalah mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, angin menuntunku dalam kekosongan. Nah, angin dalam kalimat ini seolah-olah hidup seperti manusia, bisa menuntun. Selanjutnya, yang ketiga, simile. Simile ini juga majas perbandingan, akan tetapi cirinya dia menggunakan kata penanda. Kata penandanya apa saja? Dia menggunakan kata seperti, bagaikan, bak, bagai, laksana, dan lain-lain. Contohnya, adik dan kakak seperti anjing dan kucing. Tidak pernah akur. Nah, majas simile ini ditandai dengan adanya kata seperti. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata atau kalimat yang ekspresif. Tujuannya penggunaan kalimat yang ekspresif ini agar cerpen yang disampaikan ini lebih bermakna kuat. Ada unsur emotif di sana. Nah, penggunaan kalimat ekspresif ini berkaitan dengan pilihan kata atau diksi yang kita pilih. Contohnya, silakan disimak. Pelan-pelan, Mardi menaiki tangga bambu itu. Suaranya berderik-derik. Tangga itu juga bergoyang saat dinaiki Mardi. Nah, kalau kita lihat ada kata berderik-derik. Diksi atau pilihan kata yang dipilih dapat menambahkan kekuatan makna dalam cerita yang disampaikan. Bisa dipahami? Selanjutnya, penggunaan kalimat retoris. Apa itu retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya,
Pernahkah kamu tinggal di rumah apung di sungai? Rumah apung yang kutinggali ini penuh kisah. Kisah yang tidak dapat dengan mudah dilupakan begitu saja. Ada sebuah kalimat tanya di awal paragraf ini. Pernahkah kamu tinggal di rumah apung di sungai? Nah, kalimat ini adalah kalimat retoris karena kita sebagai pembaca tidak perlu menjawabnya. Karena kalimat ini memang ada, bukan untuk dijawab. Bisa dipahami? Sekali lagi, jika ada pertanyaan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Kita lanjutkan. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tema. Tema dapat meliputi apa saja. Yang jelas tema ini kalau bisa adalah tema yang kamu kuasai. Kemudian langkah yang kedua, menentukan alur, tokoh, dan latar. Selanjutnya yang ketiga, membuat kerangka karangan. Dan yang keempat tentu saja mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks cerpen yang utuh. Itu dia beberapa langkah yang dapat kita tempuh dalam menulis atau membuat teks cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan yang kita miliki. Baik, itu dia yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.